rekan-rekan, ini sampel tanah hasil pengeboran di stok yang kemarin sudah kita open, ini sekarang sudah kering. Kita dinginkan dulu, untuk selanjutnya nanti kita pakai untuk pengujian analisa butiran dan batas-batas tersebut. Dan untuk persiapan uji analisa butiran, untuk analisa butiran kita ambil tanah seberat 500 gram. Tanah kering ini kita ambil 500 gram. Kemudian kita timbang timbangan. Oke. Kita timbang beratnya 500 gram, 0,00. Tentunya tadi cetakannya harus kita timbang dulu. Oke. Langkah selanjutnya, tanah ini kita rendam. Kita isi air, kemudian nanti kita rendam sampai tenggelam, kemudian kita cuci. Ini hasil tanah rendaman untuk uji analisa ayak maupun uji hidrometer. Oke, rekan-rekan, ini tanah yang kemarin sudah kita rendam. Nah, sekarang kita cuci, kita pisahkan antara butiran yang tertahan dengan saringan nomor 200 dan butiran yang tertahan saringan nomor 200. Jadi saringan yang kita pakai untuk uji ini adalah saringan nomor 200 atau diameter 0,075. Sebelum kita masukkan ke dalam saringan, tanah kita kemas-kemas demikian rupa supaya butirannya terpisah sehingga tidak ada tanah yang menggumpal. Nah, diupayakan jangan sampai ada butiran tanah yang keluar karena sudah kita timbang beratnya 500 gram sehingga jangan sampai ada tanah yang hilang. Kemudian kita masukkan ke dalam saringan. Seluruh tanah harus masuk ke dalam saringan, tidak ada yang tersisa sama sekali. Oke rekan-rekan, ini setelah kita cuci tadi, kita mendapatkan butiran tanah yang tertahan di saringan nomor 200. Kemudian ini yang lolos saringan 200. Untuk selanjutnya, kedua-duanya nanti kita open untuk pengujian analisa butiran selanjutnya. Untuk memindahkan butiran, cukup kita masukkan ke dalam wadahnya yang tadi seperti ini. Kita taruh di kemudian kita siram dari belakang. Oke, kita dapatkan butiran tanah yang tertahan saringan nomor 200. Oke rekan-rekan, ini tanah yang lolos maupun yang tertahan kita taruh di dalam kita atur temperaturnya, kita nyalakan, kita atur temperaturnya antara 100 sampai 100. Kita tunggu sampai kering kurang lebih 20 sampai 24 jam. Rekan-rekan, ini hasil dari sampel tanah yang kita pakai untuk uji analisa butiran. Kemarin sudah kita rendam, sudah kita cuci, sudah kita oven. Hasilnya ini yang sampel lolos saringan nomor 200. Ini sampel yang tertahan saringan 200. Selanjutnya sampel ini nanti kita uji dengan analisa saringan, jadi dengan susunan saringan mulai dari nomor yang terkecil sampai nomor terbesar. Untuk yang ini nanti kita uji dengan metode analisa hidrometer. Ini sampel yang lolos saringan 200 kita ambil 50 gram. Selanjutnya kita siapkan cawan, kita isi dengan dispersion agent. Yang kita gunakan di sini adalah sodium hexametaphosphate dengan jumlah 2,5 gram. Kemudian kita tambahkan air suling
kira-kira 125 mili. Kemudian kita larutkan sodium heksametaposfat dengan air suling 125 mili. Kira-kira sudah larut, kemudian kita masukkan tanah yang sudah kita timbang tadi 50 gram ke dalam larutan. Selanjutnya nanti kita diamkan selama 16-24 jam, baru besok kita lanjutkan untuk pengujian hidrometer. Rekan-rekan, ini sampel yang sudah kita rendam, kemudian kita masukkan ke dalam gelas mixer. Seluruhannya kita bersihkan sampai semua tanah masuk ke dalam gelas, baru nanti kita mixer. Kita isikan tidak sampai penuh. Ini sudah kira-kira 1 sampai 3 menit. Sesuai dengan jenis tanahnya kita stop, kita berhentikan, kita keluarkan bagian-bagian tanah yang menempel di kipas, kita bersihkan supaya tidak ada tanah yang hilang, semuanya masuk ke dalam gelas. Suspensi ini ke dalam gelas hidrometer gel, sampai seluruh tanah masuk ke dalam gelas hidrometer, tidak boleh ada yang tersisa. Akan air suling sampai batas 1000 mili. Kemudian tutup gelas hidrometer dengan tutup karet, kemudian dipegang, kita kocok kira-kira 30 detik sampai 1 menit. Kemudian nanti kita persiapkan stopwatch. Begitu ini diletakkan, stopwatch harus dinyalakan karena proses penurunan atau proses pengendapan sudah dimulai. Sudah 30 detik kita letakkan, bersamaan diletakkan, stopwatch dinyalakan. Kemudian sisa-sisa suspensi yang menempel di tutup karet harus kita bersihkan, harus masuk ke dalam tabung, termasuk juga di dinding yang bagian atas, supaya nanti tidak menghalangi bacaan ketika kita membaca hidrometer. Segera hidrometer kita masukkan, kita tahan supaya nanti dia tidak timbul tenggelam. Jadi dia bertahan di situ. Catat penurunan di 30 detik, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan seterusnya sesuai petunjuk yang ada di modul. Setiap kali kita melakukan pembacaan, kita ukur temperaturnya, sehingga kita mendapatkan 2 data bacaan, yaitu bacaan penurunan hidrometer dan juga temperatur suspensi. Untuk selanjutnya adalah pengujian analisa ayak atau analisa saringan. Jadi tanah yang tertahan di saringan nomor 200 kita masukkan ke dalam susunan saringan sesuai urutannya, jadi dari yang nomor kecil sampai nomor yang besar, atau diameter yang besar sampai diameter yang paling kecil. Paling bawah adalah span. Kita akan susunan saringan di atas six cycle atau mesin pembesar. Kemudian kita pasang penutupnya, kita kunci. Kemudian mesin kita
nyalakan. Kita putarkan kurang lebih 3-5 menit atau 5 menit. Karena jumlahnya hanya sedikit, kira-kira 5-10 menit sudah cukup. Ini selanjutnya setelah selesai kita keluarkan, kemudian kita timbang jumlah sampel yang ada di tiap-tiap saringan.